Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Mari budayakan membaca, menulis, dan membuat narasi. Karena dengan menguasai bahasa, kita dapat menguasai dunia. Baik anak-anak, Pali akan mengajak belajar bagaimana menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi teks persuasi. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi. Kedua, menelaah struktur dan kebahasan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Tiga, menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi. Keempat, menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Jadi apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan memengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Nah, jadi teks persuasi itu harus ada faktanya, ada buktinya, dan ada kalimat-kalimat yang berupa ajakan. Adapun tujuan teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Ciri-ciri dari paragraf persuasi tersendiri adalah, pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Dua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Tiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Keempat, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Adapun jenis-jenis paragraf persuasi itu ada 4. Pertama, paragraf persuasi politik. Kedua, paragraf persuasi pendidikan. Ketiga, paragraf persuasi advertensi atau iklan. Keempat, paragraf persuasi propaganda. Adapun contoh dari paragraf persuasi politik yaitu adalah paragraf yang mengandung politik. Nah, berikut ini paragraf Bapak akan bacakan. Suasana politik sekarang ini sedang memanas. Semua yang terjadi di pemerintahan selalu dihubungkan dengan hari pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ada banyak kegaduhan di sana-sini. Semua pihak menjadi sangat sensitif atas segala hal yang terjadi di sekitar. Di Jakarta misalnya, kasus penodaan agama oleh seorang oknum yang kebetulan merupakan calon kepala daerah. Kasus yang pada mulanya bersifat agama kemudian mulai dihubungkan dengan aspek politik. Ada oknum yang berpikiran bahwa ini adalah cara untuk menjatuhkan kredibilitas salah seorang calon. Kejadian itu baru di Jakarta. Masih ada banyak kejadian di luar Jakarta yang juga berhubungan dengan pemilihan kepala daerah. Semua kejadian ini membuat keadaan semakin memanas. Akan tetapi, masyarakat hendaknya semakin cerdas dalam berpikir. Jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang banyak berkembang. Jangan pula ikut panas atau semua kejadian ini. Oleh karena itu, jadilah pemilih cerdas yang memilih berdasarkan nurani. Pelajari semua hal yang terjadi di sekitar kita dengan ilmu dan perasaan. Janganlah pula menambah keadaan di lingkungan Anda menjadi semakin panas. Mari kita sukseskan pilkada untuk kemajuan Indonesia. Paragraf persuasi pendidikan, contohnya adalah paragraf yang berisi tentang konten pendidikan. Jadi dalam paragrafnya itu berisi tentang muatan pendidikan. Contoh, perkembangan zaman menuntut setiap penghuninya mempunyai mental baja, tidak mudah goyah, kuat, berani bersaing, kreatif, dan punya daya saing. Mengajar pendidikan untuk meraih ilmu bukan hanya tentang nilai dalam laporan akhir. Produk intelektual dan karakter dalam diri manusia itulah yang harus dikedepankan. Kenapa bukan nilai? Karena persaingan dalam kehidupan nyata tidak bisa dimenangkan dengan memperlihatkan nilai dalam laporan akhir. Semua persaingan butuh kerja nyata, semua butuh hasil kreasi dan inovasi untuk bisa menang dalam persaingan.
Mental dan karakter dalam jiwa akan berpengaruh terhadap kekuatannya melawan arus globalisasi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, mulai sekarang ajarkanlah karakter yang kuat pada anak-anak Anda. Berikanlah pendidikan karakter yang kualitas tinggi agar anak-anak Anda kelak dapat menghadapi tantangan arus globalisasi dengan bekal yang kuat. Selanjutnya, contoh persuasi advertensi. Persuasi advertensi ini adalah paragraf yang berisikan tentang muatan iklan. Apa saja, mau iklan koran, iklan madu, iklan susu, dan sebagainya. Jadi paragraf ini untuk mengajak pembaca supaya membeli produknya. Contoh, dewasa ini banyak sekali beredar madu yang ternyata menggunakan campuran pemanis buatan. Tanpa kita sadari, produk madu tersebut dapat membahayakan kesehatan kita, baik pemakaian dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Akan tetapi, mulai sekarang jangan khawatir lagi, karena kini telah hadir madu asli Pure Honey. Madu kemasan asli tanpa campuran apapun. Pure Honey sangat terjamin mutu dan kualitasnya. Pure Honey merupakan madu asli tanpa campuran air atau pemanis buatan. Sarang lebah untuk madu ini merupakan hasil ternak di salah satu hutan. Peternakan lebah ini sangat terjaga. Proses pengambilannya pun selalu memperhatikan prosedur yang benar. Pure Honey dijamin kualitasnya dalam meningkatkan stamina kesehatan Anda. Kemasan Pure Honey juga sudah aman dan sesuai dengan standar kemasan internasional. Dan yang paling penting adalah produk ini sudah mendapat label halal dari MUI. Oleh karena itu, mulailah beralih mengkonsumsi madu Pure Honey demi menjaga kesehatan Anda. Ayo konsumsi Pure Honey sekarang juga. Itu adalah contoh paragraf persuasi propaganda. Nah, kalau dalam paragraf propaganda ini adalah paragraf persuasi yang berisikan tentang propaganda. Contohnya, narkoba merupakan ancaman paling berbahaya bagi masa depan remaja Indonesia. Bahkan Indonesia sudah nyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Hal ini dikarenakan sudah banyak korban narkoba yang pada akhirnya justru meregang nyawa. Berdasarkan data BNN, setidaknya 50 orang meninggal setiap harinya karena barang haram ini. Program rehabilitasi narkoba bukan merupakan jaminan seseorang dapat dengan mudah lepas dari belenggu barang haram ini. Pada tahun 2015, 100.000 pengguna narkoba bahkan tidak berhasil dalam menjalani proses rehabilitasi. Coba bayangkan jika dalam sehari 50 pemuda generasi bangsa justru harus meregang nyawa karena narkoba. Pemuda yang seharusnya dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, ikutlah berperan aktif dalam membasmi peredaran narkoba mulai dari lingkungan kecil di keluarga dan masyarakat. Mari kita selamatkan dari penerus bangsa dari ancaman narkoba. Dalam paragraf propaganda ini untuk mengajak seluruh masyarakat agar ikut berperan aktif dalam ajakan yang digaungkan oleh sebuah lembaga atau pemerintah. Struktur teks persuasi. Adapun struktur teks persuasi itu ada 4. Pertama adalah judul, kedua adalah alinea pembuka atau dalam bahasa Inggris lead, ketiga adalah alinea penjelas atau batang tubuh, yang keempat adalah alinea penutup dalam bahasa Inggris ending. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasi. Kata-kata yang mengandung ajakan, dorongan atau bujukan. Contoh, Gubernur Ishak meminta kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Contoh lain, mari kita lestarikan pohon-pohon di sekitar kita. Jadikanlah pelestarian ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Pendapat dan fakta. Fakta, suatu kebenaran yang sudah diakui dengan bukti. Adapun pendapat adalah sebuah pernyataan dari hasil pemikiran orang. Kata ganti. Untuk menarik perhatian pembaca, penulis menggunakan kata ganti kita. Penggunaan kata kita menunjukkan kita tidak ada pembatas antara penulis dan pembaca. Juga kepentingan para pembaca adalah kepentingan penulis pula. Contoh, tindakan yang paling mudah kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak lengkap rasanya bila kita tidak mencoba wahana baru tersebut saat berlibur ke Balikpapan. Kata penghubung. Kata penghubung pada teks persuasi bersifat argumentatif seperti jika, sebab, karena, sedemikian, oleh karena itu, akibatnya. Akibatnya, kita akan melihat penyebaran virus ini dengan cepat yang memakan banyak korban terinfeksi hingga meninggal dunia jika tidak ada penanganan. Oleh karena itu, pendidikan adalah faktor penting dalam kehidupan kita semua, terutama dalam menggapai kesuksesan yang akan datang. Kata teknis. Dalam teks persuasi dikenal kata peristilahan atau kata teknis yang berkaitan dengan pembahasan teks. Contohnya berkaitan dengan pencemaran dengan kata relevan, limbah, racun, dan polusi. Nah, berkaitan dengan tarian dengan kata relevan,
pola lantai, posisi penari, dan langkah penari. Jadi kata teknis adalah kata istilah yang hanya ada dalam suatu bahasan teks tersebut. Kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata yang memberi penerangan bahwa persepsi, misal melihat, berbicara, afeksi, misal suka, sedih, dan kognisi, misal berpikir, paham. Contoh kata kerja mental diharapkan memprihatinkan, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, berasumsi, atau menyimpulkan. Kata perujukan. Kata perujukan berfungsi memberikan penguatan pendapat. Contoh kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, pernyataan seperti itu untuk meyakinkan dan memperkuat bujukan atau ajakan kepada pembaca. Yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks persuasi. Pertama, menentukan tema atau topik karangan. Kedua, menentukan tujuan yang mendasar peristiwa atau masalah yang diceritakan. Ketiga, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan sekitar kita. 4. Membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, berdasarkan waktu atau sebab akibat. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Ingat, selalu jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Walaupun di tengah pandemi, kita tetap harus semangat belajar dan buktikan bahwa neten bisa, neten juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.